Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul ajar kurikulum merdeka mata pelajaran matematika fase B kelas 4 semester 2 sekolah SD Negeri 2 Malang Juwen, disusun oleh nama Devi Mustika Sari, NIM A 951231012, kelas PGSD 2. Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2024. Modul ajar Identitas dan Informasi Umum jenjang sekolah, sekolah dasar, penyusun Devi Mustika Sari, fase B kelas 4. Untuk capaian pembelajaran, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, atau piktogram, dan diagram batang dalam skala satu satuan. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik mampu menyajikan diagram batang. Yang kedua, peserta didik bisa menentukan data yang terpisah dan terkecil. Alokasi waktunya 2 jam, 2 kali 35 menit. Profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk target peserta didiknya, reguler atau tipikal. Untuk mode pembelajarannya tatap muka, untuk pendekatan pembelajarannya DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Yang model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PBL. Metode pembelajarannya ini adalah tanya jawab, diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Untuk sarana dan prasarananya, ruang kelas, LCD proyektor, laptop, jaringan internet, wifi, media, LKPD. Untuk sumber belajarnya, kita menggunakan sumber bacaan guru yang dapat diakses meliputi buku siswa kelas 4 kurikulum merdeka. Untuk tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat membuat data dalam bentuk diagram batang dari sekumpulan data dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat memilih data yang banyak dan sedikit dalam bentuk diagram batang dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk pemahaman bermaknanya, peserta didik akan belajar pengolahan data dengan menganalisis video dan mengamati PPT tentang diagram batang. Peserta didik akan mempelajari menggunakan kertas origami untuk membuat tabel data, makanan kegemaran, dan hewan kesayangan dalam bentuk diagram batang. Untuk pertanyaan pemantiknya, apakah anak-anak itu tahu apa diagram batang? Yang kedua, apakah kalian pernah melihat gambar diagram batang seperti itu? Dan untuk rencana asesmennya, tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat membuat data dalam bentuk diagram batang dari sekumpulan data dengan teliti. Untuk ranahnya kognitif, bentuk instrumennya asesmen awal atau formatif, instrumennya rubrik, penilaian, tekniknya tes tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat memilih data yang banyak dan sedikit dalam bentuk diagram batang dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ranahnya kognitif, bentuk instrumennya asesmen formatif. Instrumennya rubrik penilaian, tekniknya tugas kelompok. Dan berikut saya tampilkan urutan kegiatan pembelajaran. Untuk pendahuluannya, peserta didik menjawab salam dan kabar yang disampaikan oleh guru. Itu merupakan communication, estimasi waktunya 10 menit. Yang kedua, peserta didik dicek kehadiran dan kesiapan oleh guru. Itu merupakan communication juga dan mandiri. Guru memulai kegiatan dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh peserta didik atau ketua kelas. Ini maksudnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik diajak ice breaking. Itu merupakan critical thinking dan scientific communication. Peserta didik diberikan pertanyaan persepsi, apa itu diagram batang? Dan guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini yang menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Untuk kegiatan intinya, guru menampilkan media PowerPoint yang menjelaskan tentang penyajian data diagram batang dan bertanya jawab dengan siswa terkait media yang ditampilkan. Itu merupakan berpikir kritis, observing. Itu nanti berjalan sekitar 50 menit. Yang kedua, siswa menyaksikan tayangan media PowerPoint mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang dan bertanya jawab tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Itu merupakan bernalar kritis.
yang maksudnya critical thinking, problem solving, solving scientific, dan mengamati atau menanya. Yang ketiga, siswa mengamati, menganalisis, dan berdiskusi tentang permasalahan penyajian data yang ditayangkan melalui PowerPoint. Ini merupakan critical thinking, problem solving, dan solving. Yang ketujuh, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dengan melihat gambar yang ditampilkan pada LCD proyektor. Ini merupakan collaboration communication. Kemudian yang kedelapan, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok secara acak. Itu merupakan gotong royong, collaboration, creativity. Yang kesembilan, guru menjelaskan tentang langkah kerja dalam diskusi kelompok. Observation. Guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Itu maksudnya collaboration. Peserta didik kemudian menerima LKPD yang berisi permasalahan tentang penyajian data dan dalam bentuk diagram batang. Maksudnya observation. Yang ke-12, peserta didik dijelaskan kembali mengenai tugas yang akan dibuat dan tata cara pelaksanaannya serta waktu pengumpulan dari tugas tersebut. Ini maksudnya ke communication juga. Yang ke-13, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai langkah-langkah pembuatan tugas yang belum dimengerti. Ini maksudnya communication. Dan 18, peserta didik menyiapkan alat-alat dan bahan berupa kertas origami, penggaris, ballpoint, gunting, dan lem untuk membuat diagram batang. Ini nanti maksudnya collaboration, kreativitas, dan gotong royong. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik bersama kelompok menyelesaikan LKPD. Ini maksudnya critical thinking, problem solving, collaboration, dan gotong royong. Yang ke-20, peserta didik mengerjakan LKPD bersama dengan membuat diagram batang yang menggunakan kertas origami yang ditempelkan di kertas. Kemudian guru memantau kegiatan yang dilaksanakan peserta didik, apakah peserta didik aktif dalam mengikuti kegiatan, apakah tahapan dalam pembuatan diagram batang sudah selesai. Kemudian guru menilai kesesuaian hasil atau produk yang dibuat peserta didik dengan standar yang ditentukan oleh guru. Kemudian guru menilai keaktifan peserta didik dalam membuat diagram batang, dan kelompok memaparkan atau mempresentasikan diagram batang yang telah disusun dari beberapa gambar yang sudah mereka buat kepada kelompok lain. Yang ke-25 ini maksudnya peserta didik yang telah maju diberikan apresiasi. Kemudian penutupnya, peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran. Ini maksudnya ke collaboration, nanti waktunya 15 menit untuk penutupan. Peserta didik mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini, maksudnya communication. Dan ke-28, peserta didik yang dipandu oleh guru menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Guru memberitahukan materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh peserta didik. Ini untuk pengayaan, komponen lain, remedial, dan referensinya. 1. Pengayaan dan remedial. Pengayaan peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian remedialnya, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai KKTP diberikan tugas individual, tahapan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Kemudian untuk komponen lampirannya, saya melampirkan lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian. Untuk glosariumnya, diagram adalah salah satu komponen pendukung dalam penyajian data. Kemudian diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Daftar pustakanya saya ambil dari buku Matematika Sekolah Dasar, buku paket yang dipakai murid, yaitu dari Ahdianto Arif Marsigit tahun 2018 dari Yogyakarta Media Academy. Dan untuk sumber selanjutnya pakai dari jurnalnya Sumber Belajar Kemendikbud. Kemudian ini saya lampirkan LKPD diagram batang. Ini buatlah diagram batang makanan kesukaan dan hewan kesayangan di bawah ini. Ini untuk LKPD diagram batangnya. Perhatikan gambar di bawah ini, tuliskan berapa banyak siswa yang menyukai hewan yang ada di gambar. Kemudian buatlah diagram batang dengan menggunakan kertas origami dan ditempel di kertas yang telah disediakan. Ini nanti siswa membuat diagram batang menggunakan kertas origami yang disesuaikan dengan jumlah
siswa yang menyukai hewan kesayangannya, kemudian mereka buat diagram batang di kertas atau buku tulisnya masing-masing, kemudian ditempel origami. Ini untuk yang selanjutnya LKPD diagram batang, yang isinya untuk perhatikan gambar di bawah ini, tuliskan berapa banyak siswa yang menyukai makanan yang ada di gambar, kemudian buatlah diagram batang dengan menggunakan kertas origami dan ditempel di kertas yang telah disediakan. Ini tentang makanan kesukaannya juga. Cara kerjanya sama seperti di atas tadi, membuat diagram batang di buku tulis, kemudian mereka tempelnya dengan kertas origami agar terlihat menarik dan lebih meriah. Ini untuk bahan ajarnya saya menggunakan PPT diagram batang, PowerPoint yang berisi dengan piktogram diagram batang kelas 4 di SD Negeri 2 Malang Juwan. Di sini saya ambil submaterinya ini untuk diagram batang saja. Kemudian diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Ini untuk instrumen penilaian sikap, ada nama, aspek yang dinilai nanti, kerjasamanya, ada BT belum terlihat, MT mulai terlihat, MB mulai berkembang, M itu membudayakan. Itu nanti yang dinilai kerjasama dan tanggung jawabnya tiap kelompok. Untuk kriteria penilaian LKPD-nya saya mengambil soal, yaitu peserta didik mampu menjawab soal diagram batang dengan baik yang saya tampilkan tadi di PowerPoint. Yang itu nanti skornya 2 untuk jawaban yang benar, 1 jawaban yang diisi tapi salah. Untuk yang kedua, peserta didik mampu membuat diagram batang dengan teliti. Itu nanti skornya saya kasih 10 membuat diagram batang dengan tepat sesuai tabel. Yang ke-8 membuat diagram batang kurang tepat sesuai tabel, dan yang ke-6 membuat diagram batang tidak tepat sesuai tabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini merupakan UTS dari PPBD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.